Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kasatlah Ibu Rusmina ini, kepada Wakil Bapak Wawan, Pak Sugi dan Bu Renang, dan Bapak Ibu semua yang sangat pada kali ini merupakan kegiatan rutin yang memang sudah disosialisasikan ketika kita melakukan raker setiap hari Jumat, di mana di sini kita bisa berbagi praktik baik, berbagi informasi tentang kondisi yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dengan doa. Dua, praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Delia selaku CDP Angkatan 8. Dan yang terakhir adalah arahan dari Bapak dan Ibu Wakil, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi biasa saja Bapak Ibu. Kita bisa berdiskusi tentang masalah yang kita hadapi di sekolah ini untuk kedepannya persiapan. Baik, marilah kita mulai. Acara pertama adalah pembukaan dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menuju ke acara yang kedua adalah diseminasi praktik baik budaya positif oleh Ibu Delia. Kami persilakan. Silakan Bu Delia. Baik, terima kasih Ibu Dani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu membelakangi. Yang terhormat Bapak Wawan Sujanarko MPD sebagai Wakil Kurikulum, Bapak Sugianti, Bapak Sugianto, Bapak Ibu ya. Oke, Wakil Kesiswaan Ibu Renang Indriani MPD, Wakil Sarpras Indriati, aduh saya grogi di depan Bapak Ibu nih ya. Kemudian Ibu Rusmina ini Kasatlan SMP 252 Jakarta, serta Bapak Ibu Guru 252 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini, kita semua bisa berkumpul di ruangan tercinta kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyebaran aksi nyata mengenai budaya positif modul 1.4. Saya Delia Paramita, calon guru penggerak angkatan 8. Jadi mohon kesediaannya untuk menyimak. Bukan berarti yang berbicara lebih paham, tapi insya Allah di sini kita sama-sama sharing, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai, kita mau ice drinking dulu ya. Siap ya? Ya, jadi supaya konsentrasi dulu dan kita sama-sama siap menyimak paparan materi ini. Oke? Oke, yang pertama konsentrasi. Kita wajib konsentrasi. Ikuti apa yang saya ucapkan ya Bapak Ibu ya. Siap? Oke, saya boleh nggak sih meminta izin Bapak Ibu guru untuk berdiri dulu supaya kita bisa bergerak-gerak ya. Oke? Sudah siap? Oke, boleh kita mulai. Oke, ingat ya, ikuti apa yang saya katakan ya Bapak Ibu ya. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, kalau saya bilang tangan ke atas, dua-duanya tangan ke atas. Kalau tangan ke samping, ke samping. Kalau tangan ke bawah, ke bawah. Siap? Oke, Bapak Ibu pakai dua tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan di atas, tangan di bawah,
kasih Bapak Ibu. Masih ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Tangan di atas. Diputar-putar. Ayo, diputar-putar, stop. Oke, luar biasa. Lagi, tangan di samping. Tangan di bawah. Oke, buat yang belum konsentrasi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, setelah ini akan ada ice breaking berikutnya, tapi kita lihat dulu paparan mengenai aksi nyata 1.4 budaya positif. Apa? Ya Allah, pas aja gimana cara? Oke, ini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, ini foto saya ya Bapak Ibu. Oke. Kacamata di mata, nggak di mata. Ya, biar keren aja. Mestinya kacamata Oke, bukan di atas. Baik. Oke, ini konsep budaya positif yang akan kita bahas Bapak Ibu. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Ya, restitusi ya, jangan sampai kepleset. Karena kalau kepleset dikit bahaya. Lanjut Bapak Ibu. Tadi poin pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sama-sama tahu ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan sama-sama kita berusaha untuk mewujudkannya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Jadi paradigma pembelajaran baru ini kita sama-sama berusaha gimana caranya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Satu lagi apa tadi? Iya, berkebinekaan global. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa memiliki profil seperti ini ya. Profil pelajar Pancasila. Kalau kita bermimpi anak-anak kita sudah memiliki profil seperti ini, satu, beriman. Berarti anak-anak kita tuh solih dan solihah semua ya. Terus berikutnya berakhlak mulia. Ketemu guru, santun, salam, nggak ada muka-muka jutek gitu ya. Kemudian berpikir kritis, mandiri, luar biasa. Ini mimpi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan kerja keras kita. Nah, berikutnya ini tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi beberapa kesalahan pemikiran kita. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Padahal seharusnya murid punya keinginan tersendiri. Guru nggak bisa memaksakan kehendaknya. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan yang kita berikan itu akan efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu, karena setiap murid punya bawaannya masing-masing. Tidak bisa kita samakan antara
murid yang satu dengan murid yang lain. Maka pentingnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi teori kontrol yang ketiga, ilusi dan kritik membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal ya enggak gitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini beberapa miskonsepsi. Artinya kalau miskonsepsi kan salah ya. Harus kita usahakan untuk diubah. Kita harus berusaha untuk memanusiakan manusia. Yang kita hadapi adalah manusia, Bapak Ibu ya. Siswa kita punya pemikiran tersendiri, punya bawaannya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Oke, berikutnya. Ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kan kita beranggapan bahwa ketika siswa dikasih stimulus ini pasti akan merespon ini, gitu ya. Ketika siswa dihukum pasti akan tertib, patuh dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba ubah. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, realitas kebutuhan kita semua berbeda. Kita manusia dewasa satu dengan manusia dewasa yang lain, kebutuhannya sama nggak? Beda, termasuk murid-murid kita. Jadi kita nggak bisa sama sekali menyamakan semuanya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ya. Ini juga kan sama-sama kita rasakan ya. Menurut kita, matematika itu misalnya menurut guru matematika nih, matematika itu asik dan menyenangkan. Tapi bagi guru bahasa misalnya, ya enggak gitu ya. Jadi setiap orang punya perspektifnya masing-masing. Nah, ini harus sama-sama kita sadari bahwa anak kita tuh berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nyerocos di depan anak-anak, menjelaskan supaya anak punya pemahaman dan pikiran yang sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga mungkin saat ini kita masih seperti itu gitu ya. Ketika anak melakukan yang kita anggap nakal atau melanggar tata tertib, yang kita menganggap bahwa itu adalah kesalahan. Ya udah, kalau anak udah salah nggak bisa berubah gitu kan, enggak ya. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, makanya nanti kita akan bahas mengenai segitiga restitusi. Kenapa dia bisa melakukan itu? Pasti beralasan, gitu ya. Alasannya macam-macam. Ada yang memang di rumahnya sudah tidak disiplin, gitu ya. Ada yang memang benar-benar kesianan. Ada yang memang misalnya motornya mogok dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi tertentu mungkin harus sama-sama kita pahami, gitu ya. Tapi ya karena memang kita terbiasa dengan memberikan hukuman pada siswa begini dan begitu. Pokoknya maunya apa yang kita inginkan harus dilakukan oleh siswa. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sulit. Nanti gimana caranya kita akan belajar mengenai idealnya, mengenai segitiga restitusi di akhir ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemarin melalui permainan rebutan kertas ya, Bapak Ibu masih ingat bahwa kenapa kita nggak mau ngasih kertas kepada orang lain? Iya, karena itu berharga. Siapa yang bisa mengontrol? Diri sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain sebetulnya. Dan diri kita lah yang menentukan mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus atau mau putar balik. Jadi setiap individu kita itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Makanya harus diterapkan mengenai budaya positif. Jadi anak berpikiran positif,
kemudian berperilaku positif sehingga ya kita di sekolah nyaman. Meskipun itu akan sangat sulit. Jadi yang kita harapkan di budaya positif ini Bapak Ibu, bukan anak tidak melanggar aturan itu karena dia takut. Itu tidak kita harapkan. Atau karena ingin mendapatkan pujian, itu juga tidak kita harapkan. Tapi yang kita harapkan adalah anak melakukan itu atas dasar kesadarannya sendiri, gitu ya, atas dasar kemauannya sendiri, dan dia sadar penuh ketika dia melakukan A maka akan begini, ketika dia melakukan B konsekuensinya apa. Bukan atas dasar oh kalau telat nih disuruh ngapain misalnya, tidak. Tapi bukan berarti juga kemudian kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada siswa kita, tidak ya. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti bebas Bapak Ibu, tetap pada pakemnya, tetap pada peraturannya, cuma implementasinya yang kita sama-sama belajar. Gimana menanamkan budaya positif kepada pertama diri kita dulu, kemudian kita tularkan kepada anak-anak kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, pemaksaan pada saat bujukan gagal, ini juga nggak bisa ya. Menurut teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Nah kemarin juga sudah sempat dibahas tuh ya, menang atau kalah. Padahal seharusnya sama-sama menang. Baik yang mau merebut ataupun yang mempertahankannya dengan gigih, itu bukan soal tentang menang atau kalah, tapi dua-duanya menang. Kenapa dia mempertahankan? Ya karena itu bernilai, ada value-nya. Kenapa dia mau merebut? Juga dia mau mempertahankan apa yang dia inginkan, dia mau mencapai sesuatu. Seperti itu ya. Ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu kita kan juga pernah belajar teori stimulus respon ya. Percobaannya diingat gak? Tikus ya. Nah tidak bisa. Anak-anak kita samakan dengan tikus ya. Jadi kita ubah ini dengan teori kontrol ya. Nah ini dia disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu sendiri artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dia bertanggung jawab penuh, melaksanakan penuh apa yang menjadi peraturan karena berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maka nanti kita akan belajar dan kita coba terapkan mengenai keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas bukan hanya dari gurunya, tapi juga dari anaknya. Sama-sama menjadi keyakinan. Kalau sudah menjadi keyakinan, apakah kita mau melanggar? Kan tidak ya. Misal kita punya keyakinan nih, yang muslim sholat itu wajib. Kan berusaha atas dasar kemauan sendiri, dipaksa ataupun tidak dipaksa oleh orang tua kita bisa melakukan itu. Jadi menjadi sebuah kebutuhan. Ketika tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Nah ini yang kemudian berusaha kita terapkan pada murid-murid kita, bahwa ketika kamu gak belajar nak, kamu yang akan rugi, gitu ya. Ini mudah atau gampang Bapak Ibu? Ya luar biasa, menjadi PR kita bersama ya. Tidak mudah, juga tidak sulit kalau kita punya keinginan yang kuat. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah ini poinnya. Jadi atas dasar apa? Kemauan sendiri, kesadaran sendiri. Karena sudah ada keyakinan di awal. Jadi melakukan sesuatu, misalnya belajar rutin, belajar giat, bukan karena mau dipuji oleh gurunya, dipuji oleh teman-temannya, atau bukan khawatir dihukum oleh orang tuanya karena dia nggak bisa mendapatkan nilai tinggi, tapi atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, nah berarti kita di sini poinnya tugas
siswa adalah tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini jadi tidak berpatokan hanya pada agama satu, tapi enggak ya, semua universal, umum. Mau ras, agama, suku, bangsa dan lain sebagainya, sama-sama kita mengakui bahwa itu adalah nilai-nilai yang harus kita anut. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Kalau yang tadi reward, kemudian hukuman ataupun punishment, itu motivasinya motivasi dari mana? Dari luar, atau kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, ini akan bertahan, betul Bu, betul Pak, bahwa akan membuat anak disiplin itu betul, tapi hanya pada jangka waktu tertentu. Misal anak harus masuk nih tepat waktu, ketika telat kita kasih hukuman, besoknya dia nggak mau telat lagi kan, gitu. Karena apa tadi? Takut hukuman. Atau untuk yang datang di awal, dia dapat hadiah, besoknya dia akan datang lebih awal lagi. Tapi hanya sementara Bapak Ibu. Ketika reward dan punishment itu kita cabut, atau dia pindah ke tempat lain dan tidak ada reward dan punishment itu, apa yang akan terjadi? Kalau dia punya kebiasaan sering telat, ya dia akan telat. Berbeda cerita ketika anak memiliki kesadaran tersendiri bahwa disiplin itu adalah kebutuhan untuk dirinya sendiri. Jadi yang kita bentuk adalah kesadaran diri pada anak-anak kita. Jadi tujuannya adalah berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang apapun. Nah, ini beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Misalnya kita di sekolah menerapkan nilai universalnya ada profil pelajar Pancasila, gitu ya. Mau siapapun anak kita ya menerapkan ini profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ada misalnya toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama dan lain sebagainya. Itu dianut di PGP. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus, pendengar. Intinya kebajikan universal ini diakui oleh semua, gitu ya. Misalnya di sekolah kita menerapkan profil pelajar Pancasila, atau di organisasi tertentu menerapkan nilai universal yang lain atau nilai kebajikan yang lain. Nah, dari sana kita harus paham bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap siswa kita, setiap anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan namanya kita kan punya pikiran ya, mau ini, mau itu. Jadi untuk mencapai apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Kenapa kita bekerja keras? Kenapa kita mau bekerja dari pagi sampai sore? Ya minimal kita bisa makan, kita bisa punya tempat tinggal. Nah itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua dari kita itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang berikutnya, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang Bapak Ibu butuh gak? Butuh lah, kita kayaknya gak hidup tanpa adanya rasa kasih sayang. Dan kita mungkin gak akan ada. Kenapa kita bisa ada? Karena ada rasa kasih sayang antara ayah dan ibu kita kan? Terciptalah kita, gitu kan? Jadi kita, anak-anak kita juga punya kebutuhan ini.
rasa kasih sayang, kemudian rasa diterima. Jadi jangan pernah membeda-bedakan anak di dalam kelas. Apa sih bahasa anak-anak kita tuh? Pilih kasih gitu ya. Ya semua ingin merasa diterima, semua ingin merasa dihargai, dan itu menjadi kebutuhan dasar kita. Nah mungkin ini juga menjadi hal yang kita rasakan gitu ya. Ketika di suatu tempat kita merasa tidak diterima, kita ada tapi tidak dianggap, kira-kira nyaman gak kita? Enggak kan? Kita akan berusaha mencari tempat di mana kita diterima, di mana kita dihargai. Gitu ya, anak-anak kita juga begitu. Kalau di kelas dia tidak diberikan kasih sayang, di kelas dia tidak diterima oleh teman-temannya, tidak diterima oleh kita gurunya, tidak diterima. Kemudian di rumah juga ternyata dia tidak diterima. Dia diterima di gengnya misalnya, gengnya geng motor. Nah dia akan nyaman di sana. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang kita berikan adalah kasih sayang, kemudian kita menerima semua keadaan anak-anak kita. Begitu ya. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, freedom, bebas, mau melakukan apapun bebas. Tapi karena di sini masih dalam konteks sekolah, maka kebebasannya adalah kebebasan, misalnya di kelas ketawa aja anak nggak boleh gitu ya. Ini kan terlalu mengekang. Jadi kita hargai tentang kebebasan dia. Kemudian penguasaan. Setiap dari kita, sadar ataupun tidak, itu ingin memiliki kekuasaan. Makanya kita nggak heran ketika orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, presiden, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan itu, kebutuhan untuk memiliki kekuasaan, gitu ya. Jangankan kita, manusia, hewan juga punya kebutuhan ini. Makanya kalau kita lihat kucing di satu tempat, ya dia punya kekuasaan atau tempat kekuasaannya. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Kita semua juga maunya senang ya, murid-murid kita juga senang. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita gitu ya. Kita berharap kita sebagai guru tuh di kelas ketika tidak hadir dikangenin, dirindukan gitu ya. Tapi kalau kita tidak hadir kemudian anak-anak sorak-sorai, nah bisa jadi pembelajaran yang kita hadirkan tidak menyenangkan. Maka ini jadi PR untuk saya, untuk semuanya, gimana caranya pembelajaran di kelas itu menyenangkan ya. Jadi kita bisa memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa saya butuh untuk hidup, saya butuh dicintai, disayangi, diterima, saya butuh kebebasan yang kalau lagi pengen santai ya nggak bisa diganggu pokoknya. Nah, itu kebebasan. Kemudian penguasaan. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah ini motivasi perilaku manusia. Ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari. Jadi manusia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Itu motivasi apa? Gak mau dihukum. Ekstrinsik. Ya, itu adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun untuk mendapatkan penghargaan. Itu motivasi Ekstrinsik. iya dari luar. Nah, motivasi yang dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri kita sendiri. Karena kalau kita melakukan kebaikan kan sebetulnya kita sedang menghargai diri kita sendiri. Tapi ketika kita melanggar apapun itu, misalnya peraturan yang sama-sama kita pahami ketika berkendara roda 2 harus pakai helm. Nah saya tanya nih, Bapak Ibu naik motor kemudian pakai helm, motivasinya apa? Rasa aman, gitu ya, supaya kita baik-baik saja. Dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Tapi kalau misalnya pakai helm, karena polisi takut ditilang, itu berarti dari luar atau motivasi ekstrinsik, gitu ya. Nah yang
yang kita harapkan dan yang kita inginkan adalah anak-anak kita mengikuti semua aturan yang ada itu atas dasar motivasi intrinsik ya. Berikutnya, nah ini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Ini kurang iya. Hukuman itu terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, hanya dari pihak penghukum saja yang mau, yang dihukumnya yang nggak mau gitu ya. Kemudian berupa hukuman baik fisik ataupun psikis. Fisik ya macam-macam gitu ya. Kemudian psikis juga misalnya di hukuman secara verbal gitu ya, sehingga dia sakit hati. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah ini yang mungkin sudah berusaha kita terapkan gitu ya. Kita pada saat MPLS kemarin sudah kasih tahu bahwa tata tertib kita ini gitu ya. Disepakati orang tua murid harus menandatangani. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nyaman nggak murid sebetulnya? Ya enggak, misalnya harus pakai sepatu yang sudah ditentukan gitu ya. Harus datang tepat waktu. Kan karena kenapa tidak nyaman? Karena tadi dia punya kebutuhan untuk bebas gitu ya. Kemudian berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini yang sering kita lakukan juga nih. Sangat sering melakukan monitor terhadap murid. Muridnya salah pakai baju misalnya ya, kita tegur gitu ya. Ini berarti kita melakukan monitor. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini pertama menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikutnya kita biarkan dia mencari solusinya sendiri, ya. Tidak dihukum, kemudian tidak ada konsekuensi yang dia terima. Ya udah, kalau kamu begini kamu mau ngapain? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa memperbaiki ini? Dia yang akan berpikir. Nah, harapannya kita sama-sama meninggalkan yang posisi hukuman ini. Paling tidak kita sudah di posisi konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu yang sudah sangat idealnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya menurut saya murid-muridnya sudah sangat patuh gitu ya, baik-baik. Nah ini agak mudah bagi kita untuk menerapkannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Cek. Lanjut. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah kita bisa di posisi 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga posisinya sebagai teman, keempat posisinya sebagai pemantau, kelima posisinya sebagai manajer. Ini 5 posisi kita ya. Nah yang harus kita lakukan atau yang harus kita hindari beberapa posisi, diantaranya adalah penghukum ya, berusaha kita hindari gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah yang paling ideal adalah posisi manajer ya. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Pertama, siswa kita minta untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi apa ini? Hukum. Oke, betul. Posisi penghukum. Anaknya dihukum suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Iya, supaya dia merasa bersalah. Oh iya ya, saya sudah membuat kecewa ibu guru saya, bapak guru saya, orang tua saya. Jadi membuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulang ya. Ini posisi apa? Teman. Posisinya teman. Oke, yang berikutnya.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu tahu konsekuensinya setelah sekolah kamu beli atributnya, kan dia tadi melanggar ya. Kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi sebagai pemantau. Nah, kalau yang ini nih, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Misalnya dia bilang, tahu Bu, apa? Saya tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau begitu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kan dia jawab kan, saya akan segera beli misalnya. Tapi kan itu lahir dari diri sendiri, bukan atas dasar paksaan dari kita. Selanjutnya, nah ini kontrol posisi apakah aku? Tebak ya. Ada 5 posisi tadi. Ada apa aja? Ada posisi apa tadi yang 5? Hukum. 2 Membuat merasa bersalah. 3 Teman. Oke, 4 Pemantau. Oke, 5 Manajer. dulu semuanya. Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kemudian yang kedua nih, posisi apakah kita? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer. Oke, Bang. Penghukum kan langsung ngejar. Kamu tuh nggak benar ya. Kamu nggak benar. Kalau kamu udah tahu nggak benar, kamu hormat bendera. Ini lanjutannya sepertinya begitu ya. Ya. Oke, udah dites di awal tuh dia tuh nggak benar. Kamu tuh nggak pernah benar. Padahal mungkin baru sekali atau 2 kali, sisanya dia benar, gitu ya. Jadi jangan kalau melihat anak ngegas begitu, gitu ya. Setiap anak-anak kita ada kemungkinan untuk berubah. Berubahnya jadi apa? Jadi lebih baik ya. Dan itu yang harus kita dorong. Berikutnya, ya tebak. Posisi kontrol apakah aku? Apa posisi kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, good manager, luar biasa ya. Keren-keren banget nih guru-guru 252 ya. Berikutnya, ayolah lakukan Oh, mantap, lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Dan tukang hukum siapa? Mantap. Oh ya, jadi kan kita berarti harus tahu nih, dia ngerjain tugas apa enggak, kita pantau kan? Berarti ini pemantau. Nah, berikutnya, nah ini yang kemarin sudah sama-sama kita lakukan ya, buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini dia. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan sifatnya memaksa atau tidak? Berasal dari siapa, guru atau sama-sama? Iya, dari guru. Jadi ya murid akhirnya melakukan itu atas dasar motivasi Eksternal. eksternal. Ya, yang kita harapkan motivasi Internal. Karena kalau sudah termotivasi dari dalam, insya Allah sampai kapanpun dia, gitu ya, ya dia akan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau misalnya kalau karena motivasi ekstrinsik nih, misal dia belajar matematika karena gurunya misalnya ya, bukan atas dasar kesadaran dia tentang pentingnya itu, atau hal yang lain, misalnya tadi dia datang tepat waktu karena ada hukuman, ya akan berubah gitu kan. Tapi kalau misalnya atas dasar motivasi intrinsik, ya sampai kapanpun dia akan suka itu, sampai kapanpun dia akan tertib gitu ya. Oke, berikutnya pembentukan keyakinan kelas. 1, bersifat abstrak, karena kan kita akan meminta anak untuk berpikir. Jangan to the point, misalnya kalau telat ngapain gitu ya. Jadi harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif.
jangan negatif. Misalnya tidak boleh terlambat, tinggal kita ganti datang tepat waktu. Kemudian sedikit saja, nggak boleh banyak-banyak. Kesepakatannya ada 20 misalnya, ya lupa anaknya ya. Karena tadi abstrak, terus universal, dibuat sedikit aja. Misalnya 5 poin, 7 poin, tapi sudah mengakomodir semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Jadi kesepakatan itu, keyakinan itu antar satu kelas dengan kelas yang lain bisa jadi berbeda. Sama peraturan sekolah juga begitu. Keyakinan sekolah nih yang nanti akan kita ubah ya. Juga begitu, satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda. Kenapa? Kebutuhannya juga berbeda, muridnya juga berbeda ya. Semua harus berorientasi pada murid ya, pada siswa. Kemudian semua warga sekolah atau semua warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi makanya di awal kita sama-sama sudah menerapkan ini nih. Hari pertama wali kelas masuk untuk membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi itu sebetulnya adalah proses dialog. Mungkin kita sering melakukan ini, cuman nggak itu namanya segitiga restitusi. Guru-guru BK nih terutama pasti sering menerapkan ini, gitu ya, tentang segitiga restitusi. Yang dijalankan siapa? Dijalankan oleh guru. Bisa Pak? Bagi orang tua sangat bisa kita terapkan di rumah, gitu ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab, gitu ya. Nah, tahapannya segitiga restitusi itu ada 3. Pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan, gitu ya. Jadi ada 3 tahapan. Pertama menstabilkan identitas, yang berikutnya tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama simak contoh penerapan segitiga restitusi ya. Untuk kasus pertama, seorang siswi yang bernama Alena kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran karena membolos sekolah ketika pelajaran matematika. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kasus berdasarkan skenario, bukan kisah nyata ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat orangnya ya nggak mungkin banget gitu ya. Tapi kita lihat sebagai contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Kedengeran ya? Oke, Alena gimana kabarnya? Sehat ya? Baik Alena, apakah Alena tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ini? Jadi, berdasarkan laporan, kalau Alena itu membolos pada saat jam pelajaran matematika. Apakah itu benar? Dari Alena membolos bersama siapa? Baik. Sehat Amin ya?
praktek ini kan. Tapi di rekam kan belum ada pakai tes. Kita bikin dulu biar kita satu. Nah ini untuk kasus kedua ya Bapak Ibu, Manasir Alisa Dono kalau pengetahuan mencontek pada saat assessment. Nah ini terakhir tanggapan ya dari masing-masing anak. Yang kedua, tanggapan dari Anindita. Nah, yang ketiga dari Ali. Baik, ini ya Bapak Ibu ya, tahapan dari contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi ada berapa tahapan tadi? 3. Ada 3. Pertama apa? Menstabilkan identitas. Kita tanya dulu gitu ya, kenapa dia melakukan itu gitu ya. Jadi nggak langsung
udah datang telat segala macam, ngomel-ngomel kita. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, sehingga ya dia tidak merasa kemudian jadi orang yang sangat bawah gitu ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kemudian yang kedua apa? Ya, validasi tindakan yang salah gitu ya. Tanya, misalnya dia membolos, salah nggak membolos itu? Salah. Nanti dia akan berpikir gitu ya, oh iya saya melakukan kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah membolos melanggar keyakinan kita? Ya jelas gitu ya. Makanya kita masing-masing kelas harus punya keyakinan atau kesepakatan kelas gitu ya. Jadi kalau melanggar, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu, tahapan ini kan ada 3 ya, agak panjang gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang ringan mungkin tidak harus diterapkan dengan semuanya segitiga restitusi. Paling nggak kita menanyakan saja gitu ya, mengkonfirmasi kepada anak-anak kita. Untuk kasus yang agak berat baru bisa menggunakan ini gitu ya. Kalau misalnya anak dari kantin gitu ya, dari kantin telat masuk paling 2-3 menit misalnya telat masuk ke pelajaran kita, sebelum mulai pelajaran kita segitiga restitusi dulu misalnya, yang ada jam pelajaran kita habis gitu ya. Jadi tidak semuanya harus menggunakan ini gitu ya, tapi ini menjadi informasi bersama bahwa untuk menyelesaikan satu kasus itu ada satu pilihan metode, yaitu dengan segitiga restitusi gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk tahapan-tahapannya tadi sudah kita pelajari bersama. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, kalau masih semangat kita ice breaking terakhir ya. Siap? Oke, terakhir kali ini masih sama, kita harus berkonsentrasi. Ini ice breakingnya juga penting untuk kita sebagai seorang pendidik. Oke, kita akan bermain tembak-tembakan. Oke, bermain apa? Tembak-tembakan. Saya butuh 1 orang sebagai contoh. Siapa ya? Ibu Raisa boleh hadir ke depan, Ibu Raisa. Oke. Siapa yang mau nembak Bu Raisa nih? Oke, ini Bu Raisa ya. Kita akan bermain tembak-tembakan. Jadi yang pertama ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, komando dari saya dulu ya. Saya tembak dulu. Dor. Oke, yang harus dilakukan oleh yang kita tembak apa? Ngebalas tembakan kita. Jadi kalau saya bilang dor, oke, itu tahapan yang pertama. Paham ya? Oke, dor. Itu. Jadi ini tunjuknya kemana gitu ya? Paham ya? Oke, yang kedua, selain ditembak, kita juga bisa ngebom. Tahu ngebom? Pernah lihat nggak orang dibom? Belum sih. Apalagi nonton film kalau dibom. Oke, kalau yang lebay-lebay ya. Kalau kita bom, jauhnya ke belakang gitu ya. Kita contoh nih. Dan bom. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, panjang tembakannya. Dor. Apa yang harus dilakukan? Oke, ngelak, nggak kena, gitu ya. Tapi pakai ekspresi yang ngeselin, gitu ya. Terserah ekspresinya gimana. Yang penting ada kata-kata nggak kena, gitu ya. Bisa ya? Oke, kita kasih contoh lagi. Jadi yang harus kita lakukan menerima tantangan itu, kemudian kita balik ke orangnya. Jangan ke orang yang sama. Misalnya saya harus menembak Bu Yani. Bu Yani kan balas tembakan saya doang. Habis itu Bu Yani selesai kan tantangan untuk Bu Yani tantang orang lain. Mau nembak mau ngebom mau dor ke, gitu ya. Paham ya? Paham, konsentrasi ya. Oke, dor, bom. Oke, dor. Oke, gitu ya. Oke, benar gitu ya. Oke, kita paham ya? Oke, nah, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Raisa. Kita siap bermain, konsentrasi. Saya bisa berjalan ke belakang, ke samping,
kemana aja ya yang akan menjadi target saya. Siap semuanya ya? Oke, kalau door jawab. Terus berdiri tembak orang lain atau bom orang lain atau iya lanjut, jangan berhenti di satu orang. Oke? Door. Nggak konsentrasi. Kalau door balas, berdiri kemudian tembak atau bom orang lain atau donor orang lain ya, jelas ya? Oke, saya akan berjalan lagi mencari bangsa. Masih bangun. Oke, dua orang ini belum konsentrasi ya. Saya akan mencari target berikutnya. Oke, dar. Oke, berdiri tembak atau bom orang lain. Siapa yang menembak? Oke, belum dapat nih. Sampai dapat dulu. Saya mau cari yang kayaknya rada-rada konsentrasi gitu deh. Oke, dar. Bom. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Biasa. Nah, dari permainan tadi ada apa ya? Ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada 3 peran tadi kan? Ya, yang pertama ditembak, kemudian nembak balik. Yang kedua dibom, kemudian pasrah. Yang ketiga, oke, kita bahas dari pilihan orang yang ketiga. Ketika dikasih tembakan, dor, dia bilang nggak kena. Nah ini jangan sampai jadi pilihan kita. Ketika kita mendapatkan amanah atau tugas dari siapapun itu, dari atasan kita, dari mana, jangan sampai kita menjadi orang yang ngelak dari tugas itu. Nggak mau lah, Pak, saya udah begini dan begitu. Menghindar dari amanah atau dari tugas, ya. Mau nggak jadi orang yang ketiga? Enggak. Jadi besok kalau jadi, ya besok kalau jadi diminta jadi ketua apapun, jangan pakai pilihan yang ketiga. Jangan bilang nggak mau gitu ya. Oke, pilihan kedua tadi ketika dibom dia, oke, dilaksanakan sih, tapi dengan segala kepasrahannya, gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah pilihan pertama, ketika dikasih tambahan dia langsung sigap, kemudian mengambil amanah itu dengan segala ketegasannya, gitu ya. Saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau masih ada banyak kekurangannya, mohon maaf meminta waktu Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tepuk tangan dulu Ibu Bapak untuk paparan dari Ibu Neta. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap pendidikan, karena pendidikan pada dasarnya memang harus berubah. Kita tidak bisa statis karena murid kita pun tetap berubah. Kita harus semangat. Terkadang memang kita mengakui apa bisa ya seperti ini, karena kita sudah terlalu lama di tahap seperti itu. Tapi insya Allah perlahan mulai dari diri kita sendiri. Baik Bunda, kita buka 2 penanya ya. Apa satu dulu? Satu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif yang memang biasanya memang sudah kita lakukan di sekolah ini. Baik, saya buka 1 termin untuk 1 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Bu Esti mungkin? Monggo. Teman
teman-teman yang lain, para ganda, apa mungkin Bapak? Cukup. Baik. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan, kita alhamdulillah mudah-mudahan semakin terbuka pandangan kita sedikit demi sedikit. Memang tidak bisa paradigma itu dilakukan dengan perlahan, tidak bisa langsung tidak. Baik, acara selanjutnya adalah paparan dari, bukan paparan dari Bapak Ibu ya, informasi dari mungkin dari Ibu Rus selaku Kasatla, Pak Sugi, Pak Wawan atau Bu Nenang. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan